Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan seminar PPG, refleksi pengalaman belajar dan desain inovasi pembelajaran selama mengikuti perkuliahan PPG Perjabatan tahun 2023. Namun sebelumnya, mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya Fajar Oki Saputro, nomor induk mahasiswa 23225150006, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023, program studi Matematika, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Andes Kristianto Hadi Prasetyo MPD dan penguji Ibu Erika Laras Astuti Tias MPD dan Ibu Vilin Sofiawati SPD. Pada pemaparan seminar PPG kali ini, saya akan memfokuskan ke 5 fokus pembahasan. Pembahasan pertama berkaitan tentang identifikasi diri. Pembahasan kedua berkaitan tentang refleksi pengalaman belajar. Pembahasan ketiga, desain inovasi pembelajaran. Pembahasan keempat, rencana tindak lanjut. Dan pembahasan kelima tentang paradigma baru menjadi guru. Menuju ke pembahasan pertama, yaitu identifikasi diri. Pada identifikasi diri, saya mencoba menggali dan menemukan satu visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia. Selain itu, saya juga menggali dan mencari satu visi pribadi sebagai calon guru profesional. Dan juga, saya mencoba menggali, mengidentifikasi hal-hal apa yang akan saya lakukan untuk mencapai visi pribadi saya itu. Yang pertama, yaitu adalah visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia. Visi saya adalah bergerak dan berbenah menuju pendidikan yang bermakna, relevan, dan berkelanjutan. Bagaimana penerapannya? Bergerak dan berbenah, pendidikan Indonesia harus menuju ke tujuan yang lebih baik. Selalu membenahi hal-hal yang kurang pada pendidikan-pendidikan sebelumnya. Menuju ke pendidikan yang bermakna, dimaksudkan adalah pendidikan yang memberikan dampak positif kepada semua pihak, baik dari guru, orang tua, dan yang terutama adalah peserta didik. Pendidikan harus memberikan makna yang positif kepada peserta didik sebagai bekal ilmu di masa depan. Kemudian pendidikan yang relevan dimaksudkan pendidikan yang menyesuaikan zaman di mana peserta didik tersebut berkembang, di mana peserta didik tersebut tumbuh, menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman yang relevan. Kemudian pendidikan yang berkelanjutan dimaksudkan pendidikan yang terus-menerus sesuai dengan jenjang atau fase, di mana pendidikan tidak boleh berhenti pada satu fase dan harus berkelanjutan. Selanjutnya berkaitan tentang visi sebagai guru profesional, yaitu adalah menjadi guru profesional yang mampu membimbing, mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang berilmu, berkarakter mulia, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat. Berilmu sesuai dengan keilmuannya, berkarakter mulia diwujudkan pada sikapnya, dan mampu berkontribusi bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, berkaitan tentang visi misi, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru atau saya pribadi untuk mewujudkan visi tersebut. Yang pertama adalah mengembangkan kepribadian yang baik. Apa yang dimaksud dengan kepribadian yang baik? Yaitu menjalankan tuntunan agama atau kepercayaan masing-masing, tidak memaksakan yang lain. Dan selanjutnya adalah bersikap sesuai norma yang berlaku, yang tumbuh di masyarakat tempat kita berada. Kemudian juga meningkatkan keterampilan baik dari hard skill maupun soft skill. Selanjutnya langkah kedua adalah meningkatkan kompetensi pedagogik.
Kompetensi pedagogik dimaksudkan adalah kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan efektif, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kemudian langkah ketiga adalah meningkatkan kompetensi sosial dan komitmennya terhadap masyarakat. Kompetensi sosial ini dimaksudkan adalah cara berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, dalam hal ini adalah masyarakat, sekaligus berkomitmen untuk bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas atau masyarakat sekitar. Kemudian langkah yang keempat adalah meningkatkan kompetensi diri. Yang dimaksud kompetensi diri adalah kemampuan berkomunikasi, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan berkolaborasi dengan rekan yang lain. Selanjutnya pada pembahasan kedua, yaitu adalah refleksi pengalaman belajar. Refleksi pengalaman belajar ini saya dapatkan selama mengikuti perkuliahan PPG kurang lebih 1 tahun, di mana dalam perkuliahan tersebut saya mendapatkan berbagai ilmu dan pengetahuan baru. Terdapat 11 mata kuliah yang diajarkan dalam kuliah PPG. Yang pertama adalah Filosofi Pendidikan Indonesia. Yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Yang keempat, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Kelima, prinsip pengajaran dan asesmen 1. Selanjutnya, PPL 1. Terdapat pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya, computational thinking. Ada prinsip pengajaran dan asesmen 2. PPL 2, dan yang terakhir adalah proyek kepemimpinan. Dari berbagai mata kuliah tersebut, saya mengambil satu mata kuliah yang menjadi bentuk refleksi pengalaman belajar yang bermakna, yaitu adalah pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Mengapa saya memilih Filosofi Pendidikan Indonesia? Karena saya melalui mata kuliah ini saya dapat menemukan dasar yang kuat, dasar yang memantapkan diri saya untuk menjadi guru di masa depan. Sebuah filosofi, sebuah dasar, sebuah konsep yang memantapkan saya untuk menjadi pengabdi dalam pendidikan di Indonesia ini. Berkaitan tentang isi atau topik dalam Filosofi Pendidikan Indonesia ini, saya mencoba mereview ulang, yaitu terkait dengan topik-topik yang ada di dalamnya yang memuat materi-materi yang syarat akan ilmu dan wawasan. Pada topik 1, membahas tentang perjalanan pendidikan nasional. Pada topik ini dijelaskan dan diceritakan pendidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan, serta menceritakan peran tokoh yang sangat berpengaruh Ki Hajar Dewantara. Topik kedua, membahas tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pada topik ini membahas tentang pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman, serta sistem Among dan budi pekerti. Pada topik ketiga, membahas tentang identitas manusia Indonesia, yang menggambarkan karakter bangsa, nilai budaya, dan keragaman yang dimiliki oleh Indonesia. Pada topik 4, membahas tentang Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia, yang memuat nilai-nilai luhur berkehidupan berbangsa dan diimplementasikan pada dunia pendidikan menjadi profil pelajar Pancasila. Pada topik 5, topik terakhir membahas tentang telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan sebagai bentuk implementasi pendidikan abad 21. Selanjutnya, setelah saya mereview topik di Filosofi Pendidikan Indonesia, saya mencoba merefleksikan kembali pengalaman yang bermakna yang saya mencari dari beberapa topik yang dibahas tadi. Di antara 5 topik yang sudah saya sebutkan, ada satu topik yang menurut saya penting untuk dipelajari dan dipahami betul bagi seorang guru, yaitu di topik 2, membahas tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mengapa demikian dianggap penting? Karena sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui dasar-dasar yang kuat. Pendidikan seperti apa yang ideal,
seperti yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. KHD sangat berperan dan berpengaruh dalam perjalanan pendidikan nasional, sehingga tidak heran benar saja beliau dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia karena perannya yang begitu penting. Konsep dasar, pandangan, dan pemahaman yang diajarkan memberikan arahan bagi kita sebagai calon pendidik atau sudah pendidik, guru yang ideal bagi peserta didik saat memberikan pengajaran atau pembelajaran. Namun, setelah lebih lanjut, saya mencoba menarik kesimpulan dan memberikan garis bawah pada 3 pokok bahasan lagi. Di topik 2 ini, saya memberikan poin penting, di mana di topik 2 ini membahas 1. Pemahaman mengenai kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Apa yang dimaksud tentang kodrat alam dan apa yang dimaksud tentang kodrat zaman? Kodrat alam adalah situasi atau latar belakang yang dimiliki oleh peserta didik yang beragam. Kemudian kodrat zaman adalah zaman di mana peserta didik itu tumbuh dan berkembang, di mana peserta didik itu dapat berkembang sesuai dengan waktunya. Kemudian sistem Among yang memberikan pemahaman bahwa guru bukan lagi otoriter, bukan lagi menjadi pusat daripada pembelajaran di kelas. Namun guru sudah menjadi fasilitator yang memfasilitasi peserta didik dalam berproses belajar. Guru tidak lagi mendikte peserta didik untuk memahami suatu konsep, tetapi guru harus membantu, mendampingi, memahami peserta didik dalam memahami konsep. Selanjutnya, pokok bahasan selanjutnya adalah budi pekerti yang memberikan pengaruh bagi keberlangsungan pendidikan Indonesia. Budi pekerti ini adalah penting untuk sebagai bekal peserta didik dalam menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian lebih lanjut, satu hal yang tidak bisa dilepaskan oleh sosok Ki Hajar Dewantara adalah semboyan pendidikannya, yaitu Engarso Sing Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tuturi Handayani. Engarso Sing Tulodo yang di depan memberikan contoh, memberikan teladan yang baik bagi para orang-orang yang ada di belakangnya. Kemudian Ing Madya Mangun Karso yang dimana yang tengah adalah memberikan penguatan, memberikan keseimbangan agar tetap maju ke depan. Kemudian Tuturi Handayani, bagian yang belakang adalah memberikan dorongan penuh, dorongan yang positif agar selalu lebih maju. Kemudian berkaitan tentang artefak bukti pengalaman daripada refleksi yang sudah saya lakukan, yaitu adalah berkaitan tentang konsep-konsep pengajaran Ki Hajar Dewantara. Saya mencoba membuat artefak di demonstrasi kontekstual, di mana di demonstrasi kontekstual saya mencoba menyimpulkan konsep-konsep yang sudah diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian saya tuangkan dalam video pendek sehingga hal tersebut dapat menarik untuk penonton menonton dan memahami konsep yang ada di dalamnya. Kemudian hal serupa saya juga tuangkan dalam infografis di koneksi antar materi. Di koneksi antar materi saya coba mengkoneksikan materi yang saya dapat dalam topik ini, topik 2 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Saya hubungkan dengan materi yang lain dan juga saya hubungkan dengan implementasi ketika di PPL. Kemudian selanjutnya, di aksi nyata saya juga membuat artefak bukti pengalaman yang berisikan pada refleksi pertanyaan-pertanyaan yang menggugah saya membuat perubahan ketika memahami konsep dan mencoba mengimplementasikan di PPL. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu adalah desain inovasi pembelajaran. Pada desain inovasi pembelajaran ini, saya lakukan secara bertahap, dari mulai observasi, kemudian saya mencoba
merencanakan, dan membuat aksi. Pada desain inovasi pembelajaran ini, saya dasarkan pada refleksi pengalaman belajar yang bermakna pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang sudah saya sebutkan. Pembelajaran harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik, di mana guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang inovatif, yang baru, mengikuti perkembangan teknologi era sekarang. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran sangat berguna dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran itu sendiri. Kemudian dalam menentukan inovasi pembelajaran, saya memiliki beberapa landasan atau latar belakang yang membuat saya mendesain inovasi pembelajaran itu. Yang pertama, landasan pertama adalah menyesuaikan minat peserta didik yang sudah terbiasa menggunakan gawai atau gadget. Hal ini saya lihat ketika observasi, saya melihat bahwa seluruh peserta didik sudah memiliki gawai. Dan gawai tersebut memiliki dampak. Dampak tersebut bisa dampak positif dan dampak negatif. Dan yang saya temui di lapangan adalah gawai ternyata dapat mengalihkan fokus pembelajaran. Banyak dari di antara mereka yang malah fokus dengan gawainya sendiri daripada pembelajaran yang sedang berlangsung. Sehingga ini menjadi landasan inovasi menggunakan gawai sebagai mengalihkan fokus ke pembelajaran lagi. Kemudian, landasan kedua adalah mendorong kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Kreativitas ini dimaksudkan untuk memberikan hal baru yang sebelumnya peserta didik belum dapatkan. Harapannya dapat memotivasi belajar peserta didik menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, landasan ketiga adalah peserta didik menyukai dan lebih memahami ketika pembelajaran tersebut berupa permainan yang santai. Yang dimaksud dengan permainan tersebut adalah bukan permainan yang sesuai dengan kemauannya sendiri, tetapi pembelajaran yang santai, yang rileks, yang peserta didik dapat menerima sesuai dengan gaya belajarnya. Permainan tersebut bisa berupa permainan fisik atau permainan langsung, atau juga permainan secara online. Selanjutnya, untuk landasan keempat adalah media pembelajaran yang digunakan itu menarik dan mudah diakses oleh peserta didik. Sesuai dengan definisinya, media pembelajaran itu memudahkan peserta didik untuk memahami konsep, bukan menyulitkan. Apalagi ketika diakses itu sangat sulit peserta didik. Kemudian, desain inovasi yang saya coba buat pada kesempatan kali ini adalah yang pertama berkaitan tentang ice breaking berbasis IT. Ice breaking menurut saya sangat penting sekali untuk pembelajaran karena ice breaking dapat mencairkan suasana dan mengkondusifkan kembali peserta didik ketika sedang ramai atau tidak fokus dalam pembelajaran. Hal ini saya alami secara langsung di PPL, di mana ice breaking dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan minat dan motivasinya kembali ketika pembelajaran tersebut sudah mulai bosan dan monoton. Apalagi pembelajaran tersebut di akhir kemudian di siang hari yang sangat sulit untuk fokus. Dengan adanya ice breaking berbasis IT ini, mencoba untuk mendorong minat dan motivasi peserta didik kembali. Dan salah satu menggunakan aplikasi Kahoot, di mana aplikasi ini dapat diakses dengan mudah secara online oleh peserta didik menggunakan gawai atau gadgetnya sendiri. Seorang guru dapat membuat soal-soal yang menarik dengan tampilan grafis yang menarik juga, sehingga menggugah motivasi, menggugah ketertarikan peserta didik. Selanjutnya, desain inovasi yang kedua yaitu LKPD berbasis IT atau ELKPD. LKPD adalah lembar kerja peserta didik yang membantu peserta didik dalam memahami suatu konsep. LKPD ini sebelum-sebelumnya menggunakan LKPD yang berbasis cetak atau menggunakan kertas.
Saya mencoba inovasi pembelajaran yang berbasis IT atau ELKBD dengan bantuan Live Worksheet. Live Worksheet ini sangat mudah digunakan dan membantu guru dalam menilai atau mengukur kemampuan dari peserta didik. LKPD dapat dikerjakan secara individu atau berkelompok dan diakses menggunakan gawai atau gadget masing-masing. Kemudian pada desain inovasi selanjutnya atau yang ketiga adalah asesmen berbasis IT. Asesmen atau penilaian sangat penting dilakukan oleh guru untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik. Dan peserta didik dapat mengikuti asesmen agar menumbuhkan rasa keingintahuan, rasa penasaran terhadap pemahaman suatu konsep. Dan asesmen berbasis IT ini saya mencoba menginovasikan pembelajaran dengan menggunakan metode kuisis, di mana asesmen ini bukan hanya menjawab soal saja, menjawab soal di kertas, tetapi saya mencoba asesmen yang lebih menarik, tampilan yang lebih menarik peserta didik untuk mengerjakan. Kuisis ini dapat dibuat oleh guru dalam bentuk desain apapun dan dapat dimasukkan beberapa soal sehingga nanti bisa membuat penilaian tersendiri. Dan nilai yang dihasilkan kuisis sangat objektif sehingga dapat membantu meringankan pekerjaan guru untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik. Baik, selanjutnya terkait dengan rencana tindak lanjut, yaitu didasarkan pada desain inovasi pembelajaran, yaitu saya akan menentukan strategi tindakan apa yang dapat diimplementasikan ke dalam pembelajaran. Setelah kita melihat desain-desain inovasi pembelajaran yang sudah dijelaskan. Adapun alur strategi yang bisa kita lakukan untuk membuat sebuah inovasi pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah melakukan observasi terhadap kebutuhan dan kemampuan teknologi peserta didik, serta memastikan ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai di sekolah. Karena hal ini penting untuk mendukung keberlangsungan daripada inovasi pembelajaran tersebut. Jika teknologi tidak didukung pada infrastruktur yang baik, maka pembelajaran tersebut kurang maksimal. Selanjutnya yang kedua adalah mengidentifikasi alat dan aplikasi digital yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemampuan peserta didik, dan integrasi dalam pembelajaran. Ketiga hal tersebut harus sesuai dan sejalan dengan aplikasi yang ditentukan agar dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah merancang dan menyusun bahan ajar digital yang menarik dan interaktif. Dapat diwujudkan dalam bentuk presentasi yang menarik dan permainan daring. Kemudian langkah keempat adalah menerapkan pembelajaran dengan teknologi yang melibatkan peserta didik secara langsung menggunakannya. Pada langkah keempat ini adalah langkah aksi di lapangan pada pembelajaran dan melibatkan secara langsung. Karena pada dasarnya media pembelajaran ini atau inovasi pembelajaran ini adalah untuk membangkitkan partisipasi dan keaktifan peserta didik secara langsung. Kemudian langkah terakhir kelima yaitu adalah melakukan evaluasi terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran, termasuk mengumpulkan umpan balik dan melakukan perbaikan. Karena setiap strategi itu harus selalu dibarengi dengan evaluasi dan refleksi untuk perbaikan selanjutnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu tentang paradigma baru menjadi seorang guru. Paradigma ini saya temukan, saya dapatkan ketika saya mengikuti berbagai pengalaman-pengalaman yang menarik dan bermakna selama PPG Prajabatan ini. Dan setidaknya saya menemukan tiga paradigma baru bahwa menjadi seorang guru bukan hanya seorang yang mengajarkan materi saja, bukan hanya sebuah profesi
yang untuk menggugurkan tugas saja. Tetapi paradigma baru ini dapat membantu saya menjadi orang yang lebih bermanfaat. Di mana paradigma yang pertama adalah pembelajaran yang menyenangkan, di mana guru tidak hanya memberikan pembelajaran yang begitu saja dan monoton. Guru harus memperhatikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, serta harus menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sehingga guru tidak memaksakan kehendaknya untuk menyamakan semua peserta didik. Kemudian paradigma yang selanjutnya adalah sistem Among untuk guru abad 21, di mana guru adalah fasilitator bagi peserta didik dalam belajar dan mengedepankan pembelajaran student-centered learning. Kemudian selanjutnya adalah agen perubahan masyarakat, di mana agen perubahan masyarakat ini dimaksud adalah guru memberikan pengajaran dan teladan budi pekerti luhur untuk mempersiapkan peserta didik yang berguna bagi masyarakat. Merubah peserta didik ke dalam masyarakat menjadi lebih baik. Baik, demikian pemaparan seminar PPG berkaitan tentang refleksi pengalaman belajar dan desain inovasi pembelajaran. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah memberikan wawasannya, memberikan ilmunya selama PPG kali ini. Sehingga saya dapat menemukan pandangan baru, konsep baru yang sangat berguna untuk masa depan menjadi guru yang profesional. Sekian dari saya, apabila ada salah kata dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.